Generasi komputer dari tahun ke tahun. Awalnya berasal dari Cina berupa pasir sebak lili atau batu lebar yang menunjukkan letak bilangan dari kerikil sempoa. Pada tahun 1623, Wilhelm Sieghart menemukan kalkulator mekanik pertama dan 19 tahun kemudian dimodifikasi menjadi kalkulator digital. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Program pada ENIAC sudah dirancang pada tahun 1942 dan baru dimulai dikerjakan pada tahun 1943 oleh John Presburg Eckert dan Dr. John W. Malsey. Bentuk program ENIAC berukuran sangat besar dan penempatan program tersebut membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi. ENIAC memakan 18.000 tabung hampa udara serta 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitator dan menggunakan 70.000 resistor. Ketika mulai dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW dengan berat mesin lebih dari 30 ton dan sangat memakan banyak ruang, yaitu 167 meter persegi. Perkembangan komputer dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Perkembangan komputer pada generasi kedua dengan cepat. Pada tahun 1959 sampai 1960-an, para ilmuwan mulai menggarap komputer generasi kedua. Mesin pertama yang menggunakan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. IBM telah membuat superkomputer bernama Stritch dan Spray Rain dan membuat komputer bernama Large. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic keystroke, memakai simpanan dari luar yang berupa magnetic tipe dan magnetic disk, kemampuan dalam melakukan proses real-time dan real sharing. Komputer generasi ketiga adalah perkembangan yang melalui tahap sangat pesat dari perkembangan komputer. Dalam penggunaannya, transistor menjadikan kinerja komputer lebih cepat panas sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian salah satu ilmuwan bernama Jack Billy mencoba kembali penelitian. Pada tahun 1958, dia telah menciptakan komponen yang lebih canggih dibandingkan dengan transistor yang membuat komputer lebih cepat panas, yaitu IC. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi. Perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi 4 yang pertama menggunakan LSI atau bisa kita sebut dengan nama Bipolar Larger Scale Integration. LSI kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi PLSI Very Larger Scale Integration yang dapat menampung puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu IC. Komputer generasi kelima yaitu pada saat sekarang ini tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perubahan yang terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dengan bukan satu-satunya manufaktur PC compatible, maka standar baru dalam dunia industri PC akan lebih banyak diterapkan dan lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft. Di masa depan, banyak yang tidak merasa lagi bahwa mereka menggunakan komputer karena sosoknya nyaris tidak terlihat lagi. Sistem terintegrasi. Dalam dunia komputer masa depan, sistem terintegrasi akan memainkan peran kunci dalam arti unit proses datanya sudah terpasang dalam peralatan sehari-hari yang kita gunakan. Di masa depan akan ada beberapa elektronik yang mengaitkan dengan kemajuan teknologi, yaitu telepon satelit, mobil terbang, hoverboard atau skateboard terbang. Terima kasih.